Hai semuanya, saya Wulandari Herman, Putri Indonesia 2013. Saya seorang influencer, pemodal dan juga di dunia entertain. Saat ini saya senang banget menjadi bagian dari Iblam School of Love. Memilih Iblam karena juga latar belakang pekerjaan saya yang sangat berhubungan dengan dunia kontrak. Jadi that's why saya memilih S1 saya juga di Iblam dan S2-nya juga di Iblam. Ya karena menurut saya segala cita-cita itu harus diusahakan. Jadi di antara pekerjaan saya juga mencocokkan dengan jadwal kuliah saya. Dan beruntung banget di Iblam itu kita mendapat support system yang luar biasa dari pengajar, teman-teman. Jadi kalau ada tugas gitu mereka akan sharing. So that's why semuanya berjalan dengan seiring. Saya berasa banget ya ketika kita menjalankan perkuliahan, kita memerlukan sistem support yang sangat luar biasa dari pengajar, teman-teman, lingkungan. Dan saya merasa di Iblam mereka sangat sportif. Itu yang sangat berbeda dari, karena saya juga kuliah di kampus yang lain, tapi di sini tuh saya merasa ini yang paling merasa kayak rumah gitu. Mereka benar-benar mensupport kalian untuk cita-cita ini harus tercapai gitu, dan mereka sangat support dengan segala kegiatan kita. Karena di Iblam juga kita punya banyak latar belakang mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, model, ada politikus. Jadi semuanya memang perlu orang-orang itu yang mendukung mereka dengan segala kesibukannya. Nah di Iblam saya sangat menemukan itu support system yang luar biasa. Jangan lupa untuk terus semangat, yang namanya kita berproses itu pasti ada aja hambatannya, kendalanya, tapi yakin bahwa kalau kita punya cita-cita harus tercapai dan jangan gampang menyerah. Dan saya merasa banget bagaimana Iblam akan memberikan kita kesempatan dan juga kemudahan agar kita bisa melewati semua proses kehidupan ini. Karena saya masih berkuliah di Iblam School of Law, mahasiswa S2 di sini, berharap banget bisa tahun ini lulus dan juga bisa melanjutkan studi. Why not kan? Saya juga ingin bisa mengambil S3 gitu, dan insya Allah punya love film sendiri. Itu target kedepannya. Ubur-ubur ikan lele, kuliah hukum di Iblam aja le. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini narasumber kita ini berhubungan sama hukum. Wah, apalagi sekolah hukum. Ini ada Mr. Rahmat Dwi Putranto, RDP. Wah, teman lama, apa kabar? Baik bro, ya. baik bro. Thank you so much. Baik bro. Udah hadir ke sini nih. Sama-sama. Kalau dulu bahas yang lain, sekarang kita bahas tentang Iblam. Waduh, siap. Ikut arahan. Ikut arahan. Oke. Nah, Bro, perkenalan dulu dong, Bro. Ya. Silakan. Ya. Oke, nama gue Rahmat Dwi Putranto. Saat ini ketua yayasan di Ketua Sekolah Yayasan, Tinggi ya. Ilmu Hukum Iblam. Jadi orang banyak kira gue ini rektornya. Ternyata saya ini ketua yayasannya. Ketua Nah, ini yayasan berbeda gitu ya. Berbeda ya. Jadi kalau rektor itu ada lagi. Dia kan yang ngelit di pekerjaan akademiknya ya. Iya. Kalau di yayasan kita mengembangkan institusi secara general dan juga memastikan keberlangsungan perguruan tingginya bisa aman lah gitu ya. Maksudnya kalau nggak ada duit malaknya ke yayasan gitu ya. Yayasan penanggung jawab. Penanggung jawab kurang lebih Iya, seperti itu ya. betul. Bukan malak lah, emang udah jatahnya. Jatahnya Harus bercanda. Iya. Nah sejarahnya berdirinya Iblam ini gimana? Ya, Iblam ini sejarahnya panjang, udah 32 tahun bro. Dari zaman bokap gua dulu masih hidup ya, beliau juga jadi ketua yayasan kurang lebih 25 tahun lah. Habis itu beliau meninggal di 2018, terus keluarga menunjuk gua untuk menahkodai Iblam selanjutnya sampai hari ini.
Awalnya banget kumpulan para guru besar ya dari UI, dari kampus-kampus besar lainnya itu bikin grup namanya Juris Consultus Group gitu. Terus mereka bekerja sama juga dengan Kadin, dengan organisasi untuk bikin kursus sebenarnya di bidang pelatihan hukum bisnis. Lalu berkembanglah sampai jadi perguruan tinggi secara formal. Lalu ayahanda saya mengembangkan itu. Kurang lebih seperti itu ceritanya lah. Nah, berarti untuk akreditasi kita saat ini semua baik sekali. Dari mulai S1, S2 dan juga institusi. Tapi kita sekarang ini lagi on progress untuk naik status ke level akreditasi unggul. Betul. Dan kita juga lagi approach dan berusaha melengkapi requirements untuk menuju akreditasi internasional. Jadi kita ingin menghadirkan kepada masyarakat Indonesia bagaimana pendidikan yang secara harga terjangkau dan kampus private, tapi kita bisa kasih quality setara dunia. Bahkan kualitas nasional bisa sangat-sangat bersaing. Seperti itu. Walaupun memang IBLAM ini secara core memiliki target pasar yang berbeda. Kita lebih banyak menyasar kaum profesional, pekerja, instansi ya, corporate classes. Maka kita juga punya lembaga training dan lembaga pelatihan serta sertifikasi profesi untuk menunjang hal tersebut. Tapi sejak 5 tahun terakhir ini kita punya juga kelas fresh graduate yang lulusan SMA, SMK dan sederajat untuk kuliah di kelas reguler pagi. Karena sebenarnya 25 tahun lebih IBLAM berjalan itu nggak ada kelas pagi, bro. Beda kayak dulu mungkin kita kuliah masuknya pagi, pulang sore. Tapi IBLAM itu secara DNA-nya itu memang tidak ada kelas pagi. nggak ada kelas pagi. Adanya kelas sore semua untuk karyawan. Tapi sejak 5-6 tahun terakhir kita berhasil punya anak kelas pagi, fresh graduate, lulusan SMA dan sederajat. Dan kemarin juga kita baru wisuda salah satu mahasiswi saya yang terbaik, ketua BEM juga, anak kelas pagi juga lulus jadi wisudawan terbaik. Dan alhamdulillah gitu loh. Karena IBLAM ini banyaknya anak profesional ya kelas sore. Jadi yang kelas pagi ini sebelum lulus tuh banyak yang ditarik bantuin kerja di senior-seniornya yang kelas sore. Karena mereka yang kelas sore kan udah punya usaha biasanya. Terus mereka ingin belajar hukum, tapi butuh tenaga kerja hukum, ya kan, SDM hukumnya. Karena mereka udah nyaman dengan ekosistem IBLAM, mereka cari juga anak IBLAM yang juniornya. Bahkan juga banyak yang bertali kasih dan bertali asmara di sana kadang-kadang setelah lulus gitu ya. Jadi kampus ini menjadi kampus yang ekosistem yang sangat baik menurut saya. Bukan hanya untuk mencari ilmu, mencari partner bisnis, mencari senior, mencari kekasih pun banyak yang terwujud di sini. Jadi pendidikan itu fungsinya banyak, kuliah itu fungsinya banyak, bukan cuma sekedar pengajaran saja, tapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita manfaatkan. Wow. Nah, tadi udah bahas akreditasi. Kalau bicara PODI ya, program studinya nih. Nah, mungkin apa aja? Tadi kan udah di-spill juga tuh sebagian yang kelas pagi. Prodi kita ada 2 sebenarnya. Prodi Hukum Sarjana dan Prodi Hukum Magister. Jadi sebenarnya jurusannya hanya satu. Jurusan satu karena kita sekolah tinggi. Hanya bidang hukum saja. Tapi kita punya program studi untuk S1 dan S2. Dan kita punya beberapa konsentrasi. Konsentrasi ini adalah peminatan. Jadi hukum itu kan cabangnya banyak tuh. Nah, kita ada hukum bisnis, ada hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum teknologi, ada hukum kesehatan, ada di bidang juga hukum dan kebijakan publik. Nah, ini jadi kurang lebih ada banyak pilihan yang teman-teman itu bisa
coba eksplorasi gitu ya terkait dengan risetnya mau kemana dan lain sebagainya. Ini sekarang kita lagi mengembangkan juga di bidang media and sports. Oh ya? Ya, kita lagi kembangkan untuk kita undang ahli-ahli untuk merumuskan kurikulum yang terbaik dengan sistem yang terbaik sehingga kita bisa menghasilkan program pendidikan yang spesifik di bidang media and sports law. Media termasuk juga entertainment dan lain sebagainya. Karena menurut saya ini sangat penting ya di era content creator hari ini, dunia kreatif. Kita melihat banyak kekosongan hukum dan banyak ahli hukum yang nggak paham gitu loh di situasi dan culture di dunia entertainment atau media gitu ya. Ya sebagai contoh saja misalnya ada anak kecil gitu misalnya dia dikontrak untuk syuting stripping atau iklan. Sekali syuting bisa berapa jam? 8, 10, 12 jam mungkin bisa jadi lebih. Terus kalau misalnya kecapean anak itu gimana? Dan syutingnya belum beres, apakah besoknya lanjut lagi? Fee-nya gimana? Nah, tapi concern saya adalah apakah anak ini boleh dipekerjakan menjadi talent untuk suatu media, untuk suatu konten lebih dari 8 jam, 10 jam, 12 jam? Apakah sehat untuk mental sang anak dan lain sebagainya? Nah, kadang kan di lapangan itu semua mempengaruhi ke budget, bro. Budget syuting sehari mau 2 hari mau 3 hari kan beda tuh biasanya. Bener dipadetin. Nah, perlindungan untuk anaknya seperti apa? Apakah lawyer-lawyer yang membela klien-klien kita yang belum paham ini ada di lapangan? Ini juga masih minim. Belum lagi sekarang konflik hak cipta. Ya kan kita lihatlah bagaimana misalnya sekarang salah satu legenda musik Indonesia Pak Ahmad Dhani dengan grupnya apa, lalu yang grup vokalis dengan asosiasinya apa, sedang memperdebatkan ini direct licensing atau lewat kolektif musik ya kan, LMK dan lain sebagainya. Saya lihat ini peluang isunya sangat besar sekali dan juga itu adalah peluang pekerjaan bagi para lawyer di masa mendatang ya. Ya hari ini kita harus melek bahwa isu-isu itu penting gitu. Apalagi Mas Ruby juga seorang content creator kan, pasti bisa menyadari bahwa ini banyak isu-isunya nih yang perlu dipelajari seperti itu. Setuju. Jadi panjang nih ceritanya kita nih. Justru bagus nih untuk dieksplor ini. Nah tadi ya media and sport. Nah mungkin kalau sportnya emang lu juga hobinya basket ya, olahraga ya. Tapi sekarang lagi ganti cabur padel. Cabur padel. Jadi suka padel juga. Jadi di combine nih ya. Combine media dan sport. Nah, kedepannya tadi kan bicara soal activity apa yang akan dibuat nih khususnya di IBLAM. Iya. Oke. Banyak aktivitinya, ada yang akademik dan non akademik. Biasanya kita bagi dua. Combine nih. Ya, kalau yang akademik seminar, kuliah umum, stadium general, kuliah tamu, termasuk juga exchange, field trip ke instansi-instansi, job fair, mentoring, coaching, itu semua kita lakukan. Bahkan kemarin kita juga sudah merilis layanan khusus untuk karir bagi para mahasiswa dan juga alumni untuk mengkonekkan pekerjaan dan juga membantu membimbing mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Karena kita punya target 99% mahasiswa IBLAM sudah direkrut oleh industri. Dan memang sekarang faktanya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih hampir 99% lulusan IBLAM itu pasti kerja. Setidaknya masa tunggu itu di bawah 3 bulanan. Jadi sebelum 3 bulan mereka tuh udah pasti dapat first job ya, first job. Nah, tanggung jawab kita di mana? Tanggung jawab kita di situ. Sampai mereka mendapatkan their first job gitu. Kalau second third jobnya ya kembali lagi ke masalah individual. Pilihan ya masing-masing. Betul, ke attitude mereka dan lain sebagainya. Tapi katakanlah mereka habis itu di PHK, nggak lanjut di first jobnya mereka. Mereka bisa balik ke kampus untuk minta mentoring dan juga minta info. Ada nggak pekerjaan lain untuk their second, their third job? Kalau ini ada fasilitasnya, difasilitasi. Kita fasilitasi. Jadi bukan berarti misalnya setelah dapat pekerjaan pertama terus putus ya, kita udah nggak
nggak usah kontak kami Oh, lagi iya, gitu. iya, iya. Enggak, tapi Enggak. di IBLAM kita menganggap setiap alumni itu adalah keluarga kita. Hmm. Dan status alumninya mereka ya seumur hidup. Iya, sungguh. Kan ijazahnya nggak pernah dicabut gitu Iya, loh. iya. Jadi selama apapun mereka butuh kita untuk membantu mereka, kita akan bukakan pintu. Baik di kampus kita yang di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan ataupun Depok. Jadi kita selalu terhubung tuh. Kalau ada butuh apa insya Allah kita akan support. Seperti itu kurang lebih fasilitas yang kita kasih untuk alumni kita, untuk mahasiswa kita gitu. Itu secara akademik lah ya. Yang non akademiknya sebenarnya kita banyak lomba-lomba yang non akademik ya. Kegiatan olahraga pastinya gitu ya. Kita akan buat lah, dan sekarang ini saya lagi kepikiran untuk bikin banyak kegiatan olahraga dan juga musik kali ya. Wah, musik ya. Jadi iya. karena kemarin kita undang musisi juga Adera untuk tampil Adera, di wisuda kita. Kita jadi kepikiran mungkin ke depan asik juga bikin acara musik-musik, live Alatnya musik. udah ada ya. Betul. Ya buat refreshing juga kan habis Refreshing belajar juga, pasal iya, apa. iya. Gitu. Jadi banyak lah masukan-masukan yang kita terbuka juga. Mungkin Mas Ruby mau menyumbangkan lagu juga boleh. Wis, boleh juga Di acara musik ya. Nanti bisa di Blam. dikolaborasi ya. Boleh. Gitu. Iya. Wah, keren. Oke, tadi lokasi kampus kan udah di-spill tuh. Jadi ada yang di Depok, kemudian Jakarta Pusat ya tadi. Ya, ada juga Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Petukang Poltangan. 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 Iya. Belakangnya Antam. Awalnya di Poltangan dulu ya. Sebelum Awalnya pertama kali? banget malah di Depok sebenarnya, Oh, yang Depok. lahan kita sendiri ya. Terus dulu kita pernah juga sewa di daerah Jakarta Pusat dekat Abdul Muiz, Ana Juanda. Lalu sekarang kita di Keramat Raya. Jadi yang di Jakarta Pusat ini kita di Keramat Raya, di Jaksel kita di Poltangan, gedung milik sendiri. Di Depok kita juga lahan milik sendiri. Itu kurang lebih hampir 5.000 meter lah ya di Depok. Itu ada lapangan basketnya, ada kelas-kelasnya, ada aula juga. Kita juga punya playgroup TK dan SD. Oh ya? Ya di Depok, namanya Sekolah Tunas Iblam. Nah, itu dari level preschool, Iya. usia 2-3 tahun sampai SD. SMP SMA belum ada, mungkin Pak Ruby nanti bisa bantu. Bisa, Tunas Iblam ya. Waduh. Tunas Iblam, karena tunasnya Iya, Iblam. Tunasnya Iblam ya. Gitu. Iya, jangan-jangan ntar lagi bikin tempat olahraga padel. Ois, Apa udah bikin? memang banyak yang ngajakin. Oh, yang ngajakin. Bisa jadi kita buat nanti Iblam Padel Club ya mungkin ya. Mungkin Iblam aja, Padel. mungkin. Bisa juga. Bisa juga. Ini kan ini saksi sejarah nanti videonya. Iya. Apa aja bisa terjadi. Land banknya banyak. Di rooftop mungkin ya. Bisa. Keren. Oke, kalau kedepannya Iblam mungkin nextnya tadi mungkin ada kerjasama sama luar negeri gitu ya. Ya. Tadi kan udah di-spill, udah di info juga ya. Ya. Nah, ini tujuannya detailnya apa nih? Apa Wah. pertukaran pelajar atau apa? Ini banyak sebenarnya program sinergi kita dengan kampus asing ya. Kita pertama kali punya partner dari China waktu itu. Terus kemarin juga saya punya partner dari UK, Malaysia, sama Singapura. Nah, proyeknya apa? Nah, ini yang menarik Pak Ruby. Iya. Jadi kita punya kelas internasional. Nah, kelas internasional kita itu gelarnya 2, double degree. Oke, double degree. Nah, gelarnya double degree ini bukan buat gaya-gayaan doang Pak Ruby. Kalau kamu kuliah S1 double degree di IBLAM, kamu punya chance karena ijazahnya nanti dari kampus di Inggris, University of Hertfordshire. Iya. Itu ijazahnya bisa dipakai sebagai tiket untuk menjadi lawyer di Malaysia ataupun di Inggris. Jadi keunggulannya si double degree IBLAM S1, kamu bisa jadi lawyer bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Malaysia ataupun Inggris. Tentu setelah lulus kamu harus ikut ujian nih. advokatnya di sana. Di sana. Nah, tentu ada prosesnya masing-masing. Jadi lawyer di Indo dan lawyer di luar negeri. Tapi setidaknya ketika kamu lulus program double degree dari IBLAM yang dapat gelar dari UK, kampus top 200 dunia, that's your ticket to be an international lawyer.
nggak perlu nunggu misalnya kuliah di luar negeri 3 tahun, di Indonesia 3 tahun jadi 6 tahun atau bahkan 8 tahun. Cukup kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun within the time frame kamu bisa jadi international lawyer yang berpotensi dapat dual license di Indo dan juga di luar. Tapi kalau mau fokusnya di luar saja boleh. Silakan. Mau fokus di Indo juga boleh. It's up to you. Mungkin aku mau fokusnya di UK dulu Pak atau boleh banget gitu. Dan memang saya mendorong kalau bisa lawyer Indonesia itu banyak yang berpraktik di luar negeri. Karena logikanya seperti ini. Indonesia ini banyak sekarang lagi rame kan kabur aja dulu ya kan. Iya. Tapi lu mau kabur nggak punya skill, nggak punya preparation, yang ada mati aja dulu kalau kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau mau kabur itu kita harus prepare. Betul. Dalam artian apa? Kita bawa nama baik bangsa kita ke luar negeri. Iya. Dengan apa? Berkiprah di luar negeri. Supaya mereka kenal Indonesia itu seperti apa. Iya. Dari akhlak kita, dari profesionalitas kita, dari karya kita di luar negeri. Dan kalau ada semakin banyak lawyer-lawyer Indonesia yang berkiprah di luar negeri, efeknya apa? Itu akan menarik investasi luar ke Indonesia juga. Karena mereka bisa jadi ambassador bagi Indonesia buat pengusaha-pengusaha di luar negeri. Termasuk pun pengusaha Indo yang mau ke luar negeri. Ya kan? Mereka juga bisa didorong untuk menjadi pengusaha di luar negeri. Terus ada pembahasan, udah ngapain jadi pengusaha di luar negeri? Pengusaha di Indonesia dulu dong, bangun Indonesia dulu dong. Kalau menurut saya tidak ada mana dong yang harus didahulukan. Menurut saya perlu juga banyak pengusaha Indonesia yang berkiprah di luar negeri dan berkarya di luar negeri. Coba kita lihat bagaimana pengusaha China, Vietnam, Thailand. Mereka menguasai restoran-restoran di Eropa, di Amerika. Kita sangat mudah menemukan Thai food, pho restoran ya kan, Vietnam food. Atau Chinese restaurant, it's everywhere bro. It's everywhere. Makanya dulu pas zaman menterinya Pak Sandi itu saya ingat Pak Sandi, Parekraf itu punya program Spice Up the World. Bagaimana Indonesia mampu memasuki pasar F&B di luar negeri. Ya pertanyaannya orang mau bikin restoran luar negeri emang gampang, kan beda sama di Indonesia. Di Indonesia mungkin ya to be honest, kadang bikin F&B di Indonesia ini terlalu mudah ya. Bahkan nggak pakai izin pun langsung masak bisa. Makanya banyak kasus juga F&B yang pakai formalin, yang pakai ini, yang pakai itu banyak sekali. Tapi kan kalau luar negeri mau bikin restoran, home industry, itu nggak semudah itu loh. Betul. Komparasi aja misalnya di Singapura, segitu sulitnya untuk buka F&B. Lo harus ada ini, harus ada itu, dan kalau sertifikasi halal juga bener-bener ketat banget gitu. Di Indonesia aja ada kok restoran yang udah ada sertifikasi halal, tapi dia juga ada babinya gitu loh. Ya kan? Ada ininya, ada itunya. Atau halalnya tipu-tipu, itu juga ada juga. Malah kadang-kadang makanya saya lebih percaya halal yang di Malaysia, tapi yang sertifikasi ada logonya ya. Kalau yang cuma ditulis halal, enggak. Karena hal yang di Singapura itu sangat ketat, sangat-sangat ketat. Dari peralatannya benar-benar dipisah, sumber makanannya, supplier dari mana itu benar-benar dipisah. Artinya yang mau saya sampaikan, menjadi pengusaha di luar negeri itu susah. That's why we need somebody who help us. Ya kan? Yaitu Indonesia. Kalau dapat lawyer Indonesia juga kan, ekosistemnya akan semakin kuat. Gitu lah, yang bisa membantu mereka. Kemarin saya juga habis dari Jepang, saya ketemu ada lawyer Indonesia di sana. Bagus gitu loh, saya berkawan sampai hari ini, saya support gitu. Ya itu yang saya lihat harus lebih banyak lawyer-lawyer Indonesia yang berani berkiprah di dunia internasional. Makanya kita punya program itu gitu loh. Nah, untuk pemilihan negaranya udah di awal ya? Ya, saat ini udah di awal. Kita punya program saat ini hanya sama UK, Malaysia, Singapura, sama China. Tinggal pilih deh ya. Tinggal pilih mau yang mana. Semua punya plus minus. Kalau mau ngejar investasi dan bahasa baru ya ke China, menurut saya. Ya kan lagi bersaing China sama US. Bahasa Inggris sudah bisa, mau belajar peluang baru ya
China is the future. Is now, not the future. Is now and the future. I think. Jadi mau jadi lawyer yang sampai kuliah di China bisa bahasa Mandarin, menurut saya bagus sekali. Menurut saya bagus sekali. Karena investasi terbesar kita juga hari ini banyak dari China ya. Jadi kalau ada lawyer Indonesia bisa bahasa China, itu udah pasti nggak sepi job itu, Pak. Nggak sepi job ya? Nggak sepi job, bener. Teman-teman Pasti dari dipakai. Iya. Karena yaitu klien Asia itu kurang lebih bahasa itu mempengaruhi kedekatan kita dengan klien gitu loh. Saya bisa bahasa Rusia, saya dapat klien Rusia. Karena kita punya kedekatan gitu loh, kenyamanan secara hati, secara language gitu. Secara language, baru dapat job-jobnya. Betul. Banyak sekali peluang-peluang yang didapatkan dengan join di IBLAM ini. Betul. Wah, keren. Nah, bicara soal lainnya, apakah ada beasiswa nih? Ada program beasiswa nggak? Banyak banget di IBLAM itu beasiswanya. Nah, gimana caranya? Mungkin banyak audiens juga pengen. Kalau yang kelas pagi, kita punya beasiswa namanya beasiswa Justisia. Apa itu Justisia? Ya, beasiswa Justisia ini adalah bagi anak-anak yang berprestasi untuk yang akademik dan non akademik. Jadi katakanlah mereka juara olimpiade atau juara lomba apa ya, bahasa Inggris atau apa. Mereka dapat kans itu. Bisa full 100%, bisa juga hanya 25%. Tergantung prestasi masing-masing. Ya. Dan tahun ini kita buka banyak banget beasiswa untuk yang kelas pagi. Karena kita merasa masa depan Indonesia ini ditentukan oleh lawyer-lawyer baik dan lawyer-lawyer berkualitas. Salah satunya kita harus bangun, kita harus shape dari sedini mungkin. That's why si program Justisia ini adalah program ambisi saya sebenarnya untuk mencetak ahli-ahli hukum yang punya integritas dan juga punya kemampuan akademik yang baik. Ini yang perlu kita bangun dan kita dorong. Iya, membantu generasi muda ya. Lalu yang kedua adalah beasiswa profesional, di mana para profesional ini bisa mendapatkan beasiswa up to 75%. Jadi nggak sampai 100%, sampai 75%. Ditujukan kepada mereka yang ASN, BUMN, polisi, jaksa, hakim, dan instansi swasta juga. Tergantung posisi jabatan mereka, di mana karya dia, apa pengalaman dia, seberapa banyak, ya kan? Kita akan lihat bagaimana track record dia sebagai seorang profesional. Nanti kita assess dan itu akan mengeluarkan hasil analisanya. Nanti dia dapat berapa persen beasiswanya. Ada juga yang beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini untuk daerah, desa, dan daerah tertinggal, ya, 3T. Daerah 3T yang tertinggal dan juga dari desa. Kenapa? Kita butuh keadilan sosial. Gimana cara kita hadirkan ini ke masyarakat? Ya, mereka-mereka yang selama ini mendapatkan akses sulit untuk pendidikan, kita bantu. Bukan hanya secara biaya, tapi juga kesempatan mereka belajar kita buka. Nah, biasanya bisa sampai berapa afirmasi? Bisa sampai 100%. Apalagi mereka misalnya yang dari Papua, dari NTT, NTB, dari Sulawesi pojok mana, Kalimantan pojok mana, Sumatera mana, pokoknya dari luar daerah Jawa, bahkan di Jawa pun yang pelosok-pelosok kita juga sangat terbuka untuk mereka dapat beasiswa. Apalagi syaratnya hanya satu sebenarnya. Kita nggak terlalu melihat prestasi akademik atau non akademik, tapi kita berharap mereka punya kelebihan sesuatu. Karena tentu yang daftar kan juga banyak. Jadi kita akan cari mana yang the best and the brightest di antara klaster itu, kan gitu. Tentu klaster afirmasi nggak bisa disamakan dengan klaster yang Justisia, karena pasti prestasi berbeda. Tapi kita akan cari the best and the brightest di klaster itu, and then kita bisa offering mereka. Offeringnya berapa? Ketika mereka top grade di antara rate itu bisa dapat full 100% scholarship. Tapi kalau nggak sampai, biasanya 25 sampai 75% juga. Jadi kansnya ada banget gitu, kansnya ada banget. Dan ini sebenarnya
Apalagi kalau mereka ini dapat rekomendasi dari tokoh-tokoh, misalnya ada tokoh publik atau apa yang merekomendasikan anak ini untuk masuk karena anak ini bagus dari daerah ini, sangat boleh. Apalagi dari organisasi, misal dari organisasi yang memang bagus ya, misal dan juga punya masa yang besar gitu ya, seperti misalnya Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau ya organisasi kemasyarakatan yang baik lah, ICMI dan lain sebagainya. Kalau yang organisasi preman-preman enggak ya, kurang lebih seperti itu. Jadi biar nggak salah tangkap nih nanti yang nonton ya kan. Betul. Jadi kita sangat membuka beasiswa afirmasi. Itu sih kayaknya ya. 3 jenis beasiswa ya. Iya. Kalau untuk yang kelas internasional apa nih belum ada. Kurang lebih seperti itu. Mantap. Saya rasa lengkap semua. Apa ada? Oh, ada lagi beasiswa olahraga dan juga beasiswa santri. Nah, itu ada. Jadi olahraga ini mereka yang ahli basket, mungkin ahli padel, ahli badminton, taekwondo, dan lain sebagainya. Pokoknya any sports, if you are really good at it, kita bisa kasih scholarship. Terus termasuk ya santri dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini kita lagi mau launching beasiswa talent sebenarnya, talent scholarship, creative talent scholarship. Jadi mereka yang misalnya model, putri Indonesia, pageant, dan lain sebagainya ya. Bisa rekomend ya? Boleh, dunia kreatif, itu bisa. Kenapa? Kita juga kolaborasikan sama Wulandari Herman ya, Putri Indonesia. Itu kemarin dia juga baru wisuda S2 dari IBLAM, S1-nya juga dari IBLAM. Nikita Willy juga alumni IBLAM gitu ya, S1-nya. Kita melihat dunia kreatif tadi yang media and sports itu menjadi salah satu concern kita di kedepannya, sehingga kita juga butuh talent-talent di dunia entertainment dong, atau kader-kader di dunia entertainment untuk belajar dan melek hukum. Nah, makanya kita coba develop itu. Nah, kita butuh talent yang masuk, yang berkualitas, potensial, kita kasih mereka scholarship gitu. Wah, jadi banyak lah, cluster scholarship-nya banyak. Cluster scholarship-nya. Jadi yang punya hobi, punya wah. Betul. Nggak cuma belajar aja ya. Nggak cuma belajar aja. Hidup di IBLAM nih. Betul. Hidup di IBLAM, menikah di IBLAM. Lulus di IBLAM. Bisnisnya juga berhubungan networking sama. Ya, kita ada beberapa lain usaha selain IBLAM yang berkaitan tuh Pak. Ada di bidang penelitian, publikasi jurnal, sertifikasi profesi. Kemarin kita baru dapat sertifikasi profesi juga, baru dari BNSP. Pak Ketua BNSP hadir menyerahkan 10 verifikasi baru untuk bidang profesi di bidang hukum ya. Mulai ada forensik, ada data, proteksi data dan lain sebagainya. Macam-macam lah ada berbagai pekerjaan-pekerjaan baru yang sangat relevan untuk dipelajari dan dikuasain, termasuk ahli hukum pajak, kuasa pajak, bea cukai dan lain sebagainya. Itu kita salah satu expertnya di sana untuk pelatihan dan sertifikasinya. Gitu. Kita juga punya sambil refreshing ya, karena saya suka basket, saya bikin akademi basket Pak. Hampir 40 cabang sekarang, banyak. Hampir 40 cabang di Indonesia. Namanya Space Basketball. Nah, itu sama partner saya tuh yang day to day ya. Sama partner saya, dia mengembangkan karena anak saya sendiri juga suka main, anaknya dia juga main, dan teman-teman kita ya kan. Gitu. Jadi boleh kalau ini ikut juga di Space Basket. Ada yang kelas bawa-bapaknya juga sekarang. Jadi tadinya kelas anak-anak, kita juga punya yang kelas remaja dan untuk bawa-bapaknya. Hobi kan? Betul. Iya. Mungkin habis ini saya bikin akademi padel juga Pak habis ini. Iya benar. Itu lagi tren ya, lagi tren. Betul. Iya. Kalau akademi basket ada di mana aja? Ada di Pondok Indah, di Kelapa Gading, BSD, Gading Serpong, Jakarta Utara juga ada, Jakbar ada,
Depok ada. Iya, mungkin nanti kita bikin. Betul, Bekasi khusus juga ada. Boleh. Nanti saya ajak partner saya juga. Wah, keren. Banyak tuh cabangnya. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa yang menjadi core value atau keunggulan dari Iblam? Wah, Iblam ini core value-nya ada. Kalau di Iblam ini kan kita punya 4 core values, Pak. Ada unggul, nasionalis, berdaya saing global, dan juga religius. Nah, ini 4 core-nya Iblam yang menjadi fondasi kita lah. Bagaimana kita mencetak lawyer yang dia unggul secara kompetensi, berdaya saing global secara soft skill-nya. Mereka nggak takut dengan globalisasi dan tantangan zaman. Juga harus nasionalis. Dia harus bisa membela kepentingan bangsa. Dia harus mendukung juga agenda-agenda nasional yang positif untuk pembangunan bangsa, dan mencintai Indonesia harus, dan yang harus religius. Karena apa? Ya mungkin kadang-kadang kita lupa sama istri, sama pasangan, sama anak kalau lagi mau korupsi ya, atau kalau lagi mau disuap dan menyuap gitu ya. Tapi kita nggak boleh lupa sama Tuhan. Jadi salah satu hukum awal di dunia ini kan hukum dari alam. Hukum alam ini datangnya dari mana? Dari Tuhan. Ya, hukum dari agama. Ini adalah salah satu hukum yang tertua di dunia. Jadi kita merasa harus ada religiusitas yang baik bagi seorang penegak hukum, bagi seorang pengacara, bagi seorang lawyer. Karena menjadi lawyer itu bukan sekedar profesi penghasil cuan, tapi profesi panggilan Tuhan. Dalam nih, iya. Sangat dalam. Karena kamu bukan hanya melakukan pekerjaan hukum, tapi kamu melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Nah, melayani ini kadang kita dapat hasil, kadang kita nggak dapat hasil. Tapi kalau kita percaya bahwa semua ini sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Kuasa, kita akan yakin pasti kita akan dijaga. Yes. Pasti kita akan dipikirkan. Itulah sebenarnya hakikat seorang pengacara, hakikat seorang lawyer. Bukan cuma sekedar pamer-pamer harta. Itu hanya rizki yang sifatnya kecil. Tapi menjadi pengacara, menjadi lawyer yang sesungguhnya, kita adalah pelayan yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Tuhan untuk membantu masyarakat. Itu sebenarnya hakikat. Makanya religiusitas ini sangat penting, mendasari daripada core values Iblam. Ini yang kita bawa. Apapun agamanya, kita percaya prinsip itu sangat universal dan harus dipakai. Tapi itu core values secara prinsipil dan secara servisnya kita itu fleksibel. Ya, fleksibel ini dalam artian student itu bisa mengatur sendiri pace-nya, pace study-nya. Kalau dia mau intens, dia ikut kelas yang ini. Kalau dia mau yang agak slow dan bisa dia atur sendiri materinya, konsumsi dia terhadap konten berapa lama, kita juga punya ada. Terus mau kelasnya sore, kelasnya malam juga bisa. Kalau dia punya prestasi, harganya berubah. Kalau dia nggak punya prestasi, harganya normal. Tapi normalnya pun harganya terjangkau. Jadi kita nih menjangkau banyak kalangan lah untuk bisa berkuliah. Karena fokus kita itu bukan hanya mendidik hukum, tapi membuka akses pendidikan kepada semua masyarakat. Dari yang marginal sampai yang elitis, semua diterima di Iblam. Dan itu faktanya hari ini. Kita punya kelas yang isinya pejabat-pejabat, petinggi-petinggi, tapi kita juga punya kelas yang isinya buruh, tukang ojek online, tukang macam-macam, becak, anaknya tukang becak, yang pekerjaannya serabutan, yang berharap hidup, bahkan yang difabel juga ada berkuliah di Iblam. Semua dengan kemampuan finansialnya masing-masing. Itu kita terima. Gitu. Tentu yang pejabat, elit, petinggi harganya berbeda. Agar bisa melakukan subsidi silang dengan mereka-mereka yang butuh afirmasi, butuh support.
inilah hakikat sebuah pendidikan Iya. di yayasan kami, di sekolah kami. Harus bisa saling support, yang kaya dengan yang miskin, yang butuh disupport dan yang bisa mensupport, semua kumpul di ekosistem IBLAM. Wah. Rumah bersama para pembelajar hukum di Indonesia. Wih, keren banget. Wah, top banget. Thank you so much ya. Siap. Wah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang pengen belajar sekolah hukum. Nanti bisa cek di IBLAM, nanti saya taruh di description. Oke. Tanya-tanya dulu deh. Boleh, boleh, Nanti bisa boleh. ngobrol semuanya. Boleh deh, Pe. Thank you so much. Sukses. Thank you Mas Ruby, Wah, keren. top. Oke, Studio teman-teman. podcastnya juga keren banget, demikian ya kan? video kali ini. Thank you sekali lagi Pak Rahmat udah mau hadir di sini. Buat teman-teman nanti yang penasaran tentang IBLAM langsung cek aja. Oke, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye. You make me smile. You make me smile again because your love that shines to me. You make me sing. You make me sing again because your love that shines to me. I wanna spend my whole night with you and share this whole new world with you. You make me smile. You make me sing. You make my life when you make me smile. You make me smile again because your love that shines to me. You make me smile. You make me smile again because your love that shines to me. You make me sing. You make me sing again